Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pengoplosan gas terjadi di Kota Medan. Ratusan tabung gas berbagai jenis ukuran disita oleh Polda Sumatera Utara. Ratusan batang ganja ditemukan di kawasan hutan konservasi Taman Hutan Raya di Kabupaten Karo. Dokter penyuntik spuit kosong vaksin COVID-19 di Medan dijatuhi hukuman 3 bulan penjara. Ratusan tabung gas berbagai jenis ukuran disita oleh Polda Sumatera Utara dari tempat satu pangkalan resmi penyedia gas LPG. Pasalnya di tempat tersebut telah dilakukan pengoplosan gas. Tim gabungan Polrestabes Medan dan Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara Kamis malam menggerebek praktik pengoplosan gas yang diduga dilakukan oleh satu pangkalan resmi penyedia gas LPG. Pangkalan itu berada di kawasan Barubas Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Pangkalan itu baru beberapa bulan pindah dari sebelumnya berada di Kecamatan Selayang. Selain menjadi pangkalan gas, bangunan itu juga difungsikan sebagai tempat pemasaran kelapa parut. Saat penggerebekan tampak pekerja memindahkan gas dari tabung gas melon ke tabung gas non-subsidi 12 dan 50 kg. Proses pengoplosan menggunakan pipa selang. Yang tahu ini di Jalan Sekapuas ini lingkungan 2 Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal. Beliau ini adalah jual kelapa dan pemarut kelapa serta jualan gas. Itu aktivitas yang kita ketahui karena dan ini pun baru belakangan ini kan dari Selayang. Pindahan. Makanya itu ada papannya itu masih Selayang itu nopan. Dalam penggerebekan ini ratusan tabung gas berbagai jenis ukuran disita oleh Polda Sumatera Utara. Polisi belum dapat menaksir jumlah kerugian yang ditimbulkan. Aktivitas pengoplosan demi meraup untung dari penjualan gas subsidi yang dioplos ke tabung gas non-subsidi di pangkalan ini telah berlangsung selama 6 bulan. Pada plang atau papan penanda, nama agen terpampang Pusat Koperasi Kartika Bukit Barisan. Namun Polda Sumatera Utara belum memastikan adanya indikasi keterlibatan pihak tersebut dalam aktivitas ilegal ini. 3 orang yang diringkus masing-masing Andri Pranata, Rodi Tanjung, dan Novandi. Namun belum ditetapkan sebagai tersangka. Masing-masing berperan sebagai juru oplos, membersihkan serta memasarkan gas hasil oplosan. Sedangkan pemilik yaitu Beni Sinaga disebut kabur dari penggerebekan. Yang inisial RT ini bertugas untuk memindahkan yang 3 kilo ke 12 kilo maupun 50 kilo dengan menggunakan JOS, alat bantu pipa. Inisial NF ini berperan untuk membersihkan setelah dilakukan oplos dari 3 kilo ke 12 kilo. Dan satu lagi saudara APG inilah yang menjual ya dalam bentuk yang sudah ukuran yang 12 kilo. Selain beresiko tinggi memicu ledakan dengan aktivitas pengoplosan, ironisnya pangkalan ini justru mengambil keuntungan di tengah jeritan masyarakat atas kelangkaan memperoleh gas subsidi untuk kebutuhan sehari-hari. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Kota Medan. Dokter penyuntik spuit kosong vaksin COVID-19 pada siswa di sebuah sekolah dasar pada Januari 2022 lalu menjalani putusan di Pengadilan Negeri Medan. Terdakwa Dr. Gita Aisyarita dijatuhi hukuman 3 bulan penjara. Masih ingat dengan kasus suntik vaksin COVID-19 kosong? Kasus yang terjadi pada Januari 2022 lalu ini sempat viral dan mengundang kehebohan di tengah penanganan COVID-19. Dr. Gita Aisyarita menjadi terdakwa dalam kasus ini atas tuduhan melakukan penyuntikan vaksin COVID-19 kosong atau tidak sesuai aturan kepada anak sekolah dasar. Persidangan dengan agenda pembacaan putusan diketahui oleh Hakim Immanuel Tarigan.
Dalam perkara ini terjadi dissenting opinion antar majelis hakim. Ketua majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. Berbeda dengan dua hakim anggota yang meyakini terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan penghalangan dalam penanggulangan wabah penyakit menular. Atas perbuatan terdakwa, majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara 3 bulan serta denda Rp500.000 subsidi 2 bulan kurungan. Putusan ini tidak akan dijalani oleh terdakwa, namun jika di kemudian hari terbukti melakukan tindak pidana lain sebelum melewati masa percobaan selama 6 bulan, maka terdakwa wajib menjalani hukuman ini. Putusan hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara. Usai mendengar putusan, terdakwa maupun jaksa menyatakan pikir-pikir. Penasihat hukum terdakwa Redianto Sidi menyatakan putusan hakim belum cukup adil bagi kliennya sebab tidak terdapat korban maupun kerugian yang ditimbulkan. Benar sekali bahwa tenaga kesehatan dalam menjalani tugas itu dilindungi oleh undang-undang tenaga kesehatan. Harusnya ada pemeriksaan dulu bahwa pembuktian dalam medis bukan pembuktian sebagaimana pidana umum, pidana khusus yang lainnya. Ini berkaitan dengan pembuktian secara ilmiah. Nah, pembuktian ilmiah ini tidak pernah dilakukan di persidangan oleh jaksa, namun terdakwa sayangnya dipersalahkan, ya, dianggap menghalang-halangi penanggulangan wabah. Saya tanya di mana ada wabah di kecamatan Medan Labuhan atau di SD Sudirman Wahidin Sudirman, mana wabahnya? Kenapa terdakwa harus diminta pertanggungjawaban karena menghalangi penanggulangan wabah, padahal dia telah menyuntik melakukan vaksinasi lebih dari 200 peserta. Pada bulan Januari 2022, Dr. Gita tergabung dalam petugas vaksinator di salah satu sekolah dasar yang diselenggarakan oleh Polsek Medan Labuhan. Orang tua siswa yang turut mendampingi vaksinasi merekam proses penyuntikan vaksin yang dilakukan terdakwa. Dalam video yang akhirnya viral memperlihatkan tabung spuit yang disuntikan dalam keadaan kosong. Tuti Alawea Lubis melaporkan dari Kota Medan. Beralih ke informasi lain, ada satu mie yang namanya mungkin gak asing bagi Anda warga Medan nih. Ada mie rebus udang gala, salah satu menu favorit masyarakat jika berkunjung ke Kabupaten Langkat. Nah, sajian mie rebus dengan campuran kuah berwarna kecoklatan ini membuat rasa mie rebus berbeda dengan mie rebus pada umumnya. Kuliner mie rebus udang gala ini dapat Anda temukan di Jalan Lintas Sumatera Utara menuju Aceh, Medan. Tepatnya di Jalan Sudirman, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Di lokasi ini Anda bisa menikmati mie rebus dicampur dengan irisan udang galah air tawar dari Sungai Batang Serangan. Udang gala ini dikenal memiliki rasa manis dan gurih. Selain irisan udang goreng yang dicampur dengan mie berwarna kuning, serta irisan kentang dan taburan bawang goreng. Rasa kuah yang merupakan resep menu rahasia dari 3 generasi tersebut memiliki rasa otentik yang patut Anda coba. Di sini memang udah lama, ciri khasnya Langkat ini ukurannya mie rebus ini, mie rebus udang. Mie rebus udang. Jadi ciri khasnya itu dia dengan udang asli, udang yang baru dipanen, baru diambil dari laut, lalu diolah, dan mie. Ya, rasanya gurih-gurih. Gurih nggak rasanya? Beda sama tempat lain, ini khas memang. Pedagang mie rebus Tuyak mengatakan menu kuliner mie rebus udang galah ini sudah ada sejak tahun 1934. Mie rebus. Tanjung Pura. Legendaris ya di Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat. Sejak kapan ini, Pak? Sejak tahun 1934. Dari mulai kakek. Jadi andalannya apa, Pak? Di menu ini apa aja yang disajikan? Menunya udang. Udang apa, Pak? Udang galah. Udang galah. Udang galah, nasi telur, kentang, tahu, kopi, mie. Jadi kalau ke Langkat inilah istimewa ya, Pak ya? Namanya Langkat. Untuk harga per porsi mie rebus udang galah dibanderol seharga Rp32.000. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Fri Meriana berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.